Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Venera Kasaluna di sini, dari kelompok 3 Angkatan 28, gelombang 4 peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Pada tugas sebelumnya di agenda 3, yakni tugas 1.B, saya telah membahas 3 isu aktual yang terjadi di sekitar lingkungan kantor saya, yakni kantor KSOP kelas 4 Ciukan Bawang. Dan pada agenda 3 tugas 2A kali ini, saya akan mengambil salah satu isu yang menurut saya paling menarik berdasarkan hasil analisis saya, yakni isu aktual kecelakaan kapal. Mengapa di sini saya mengambil isu aktual kecelakaan kapal? Jadi, pada kesempatan kali ini saya menggunakan teknik analisis isu menggunakan tapisan teknik USG. Adapun teknik USG sendiri terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada urgency, seriousness, dan juga growth. Apa itu urgency? Urgency sendiri adalah seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dan menurut saya pribadi, kecelakaan kapal di pelabuhan sudah lumayan sering terjadi dan lumayan sering ya ada informasi terkait kecelakaan kapal. Baik itu karena kepenuhan muatan atau penumpang, maupun karena mesin yang rusak dan sebagainya. Sehingga di sini saya merasa bahwa kecelakaan kapal ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Sehingga ini adalah salah satu isu yang penting untuk dibahas. Selanjutnya dari segi seriousness, adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kecelakaan kapal sendiri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu di pencemaran kelautan, kerugian material, bahkan hilangnya nyawa, yang tentunya ini termasuk salah satu dampak yang sangat besar dan sangat berat. Selanjutnya adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera? Menurut saya, jika tidak ditangani dengan segera, kecelakaan kapal dapat meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayaran, yang mana tentunya dapat memberikan dampak yang lebih buruk untuk kedepannya. Dengan adanya 3 hal tersebut menjadi mendasari saya untuk mengambil isu terkait dengan kecelakaan kapal. Lalu di sini saya mencari diagram fishbone atau diagram yang menunjukkan keterangan penyebab dan juga dampak yang terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui, tadi saya telah menyebutkan bahwa saya akan membahas terkait isu kecelakaan kapal. Adapun 6 penyebab dari kecelakaan kapal ini saya mengambil ada man, machine, material, method, measurement, atau pengukuran, dan juga environment atau lingkungan. Jadi apa saja? Yang pertama itu adalah faktor man atau kesalahan manusia atau human error, yaitu seperti kurangnya pelatihan, kelelahan kru kapal, maupun komunikasi yang buruk. Selain itu, dari sisi PNS sendiri, terdapat kesalahan seperti misalnya pengawasan yang kurang dari Syah Bandar maupun dari petugas keselamatan berlayar. Selanjutnya adalah faktor mesin, seperti kerusakan peralatan, pemeliharaan yang tidak memadai, serta kegagalan sistem navigasi, yang mana ini terjadi di atas kapal itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah material atau bahan dan sekitarnya, seperti contohnya kualitas bahan bakar yang buruk yang dapat menyebabkan kerusakan mesin. Lalu peralatan perlindungan diri yang tidak memadai, misalnya kapal tersebut kurang memiliki life appliance seperti life jacket, life raft, dan juga life boat dan sebagainya. Faktor selanjutnya adalah metode seperti prosedur operasi standar yang tidak jelas atau tidak diikuti. Lalu kurangnya koordinasi antar tim, termasuk kurangnya koordinasi antara syah bandar dan juga pihak kapal. Faktor yang keempat adalah, faktor yang kelima adalah measurement atau pengukuran, yakni kurangnya inspeksi rutin dan tidak adanya sistem pelaporan insiden yang efektif. Serta faktor yang terakhir adalah environment atau lingkungan, seperti cuaca buruk, kondisi laut yang tidak stabil, dan juga visibility yang rendah yang dapat menyebabkan kecelakaan kapal. Lalu, gagasan kreatif apa yang dapat kita ambil dari faktor-faktor tadi? Di sini yang pertama adalah untuk mengantisipasi faktor men. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di sini saya mengambil gagasan kreatif untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi rutin untuk awak kapal dan personil pelabuhan, termasuk pelatihan ketiga atau keselamatan dan keamanan kerja. Selanjutnya untuk faktor mesin, kita bisa melakukan pemeliharaan preventif secara berkala dan inspeksi menyeluruh terhadap mesin dan peralatan kapal, serta memastikan penggantian suku cadang yang sudah usang. Selanjutnya untuk material, kita dapat menggunakan material berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar, menyiapkan alat perlindungan diri atau APD, dan memadai
serta untuk seluruh awak kapal dan juga untuk seluruh penumpang apabila itu adalah kapal penumpang. Selanjutnya untuk metode, di sini kita dapat menyusun dan memperbarui SOP secara berkala serta memastikan komunikasi yang efektif antara tim operasional dan tim pengawasan atau dari pihak kapal dan juga dengan pihak syah bandar. Selanjutnya untuk measurement, kita dapat melakukan solusi dengan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara real time serta melakukan audit keselamatan secara rutin. Dan yang terakhir untuk lingkungan sendiri, kita dapat meningkatkan kondisi lingkungan kerja, terutama di sekitar area pelabuhan, dengan memastikan cahaya yang cukup dan juga sarana bantu navigasi yang memadai. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.